untuk penyimpanan data, termasuk untuk visualisasi data, untuk persiapan untuk melakukan analisis, kami semuanya menggunakan, ekosistem yang ada di Google. Jadi untuk yang pengumpulan data itu kami menggunakan Google Form, untuk, cloud atau penyimpanan data kami menggunakan Google Drive, karena dari sisi data, saya kira data yang akan terkumpul itu nanti juga tidak, begitu banyak memakan, apa namanya, memori yang besar sehingga, untuk mohon maaf, untuk Google Drive yang ada di, sistemnya Google itu masih mencukupi, dan untuk visualisasi data, untuk, analisis data kami menggunakan Looker Studio atau Google Studio, yang itu, sudah cukup representatif untuk bisa memberikan gambaran secara deskriptif, terkait dengan data yang dikumpulkan. Untuk dashboard, ini sendiri nanti kami akan membagi menjadi 3, yang, apa namanya, siang ini akan kita simulasikan. Yang pertama itu terkait dengan, dashboard pemantauan. Nah, ini adalah dashboard, pertama kita pada saat kita masuk di dashboard, nanti dashboard ini juga, bisa kami kirimkan ke Bapak dan Ibu semuanya untuk bisa, melihat terkait dengan progres dan lain sebagainya, sehingga bisa membantu terutama dari tim ME ya, karena tadi sudah dibagi menurut wilayah, sehingga Bapak dan Ibu yang, di tim ME itu juga bisa melakukan pemantauan wilayah mana yang saat ini pengumpulan datanya masih kurang, itu bisa push atau didorong agar, proses pengumpulan data di wilayah tersebut juga bisa cepat dilakukan. Untuk, apa namanya, dashboard pemantauan ini nanti kami akan membagi menurut jenjang. Karena di Google Form yang diedarkan itu juga, membagi jenjang mulai dari TK PAUD, SD, SMP, SMA, termasuk dengan, sekolah luar biasa, SLB-nya, sehingga, akan memudahkan Bapak dan Ibu yang ada di tim ME untuk bisa melihat jenjang sekolah mana, di wilayah mana, atau di provinsi atau kabupaten mana yang proses pengumpulan datanya ini sudah selesai dan wilayah mana yang proses pengumpulan data belum selesai. Ini kami, coba simulasikan, ini dari data yang, tadi sudah disampaikan oleh Bu Nani, Pak Justin juga, dari hasil, uji coba, termasuk juga, pengumpulan data yang sampai pagi tadi itu, sudah masuk data kurang lebih, 1.000 lebih itu data yang masuk, sehingga dari data-data tersebut kita bisa lihat capaian di masing-masing jenjang pendidikan termasuk di, wilayah, Bapak dan Ibu semua. Untuk jenjang TK PAUD, data yang masuk itu ada 64. Di sini nanti akan terlihat, data masuk itu, di tanggal berapa. Jadi kita nanti juga akan bisa lihat, pergerakan datanya untuk yang di jenjang TK PAUD ini, tertinggi itu di kurang lebih di tanggal, 24 Agustus, itu ada ini waktu uji coba ya. 29 Agustus itu juga ada data masuk yang cukup besar juga, dan terakhir itu tadi malam dan hari ini juga ada data masuk, kemarin ada data 7 dan hari ini ada 2 data masuk. Untuk, data masuk ini nanti kita juga bisa melihat, provinsi dan kabupaten serta jumlah data yang, terkumpul gitu. Misalkan untuk yang di jenjang TK PAUD sampai saat ini, data yang paling banyak itu ada di Provinsi Banyumas, Jawa Tengah, itu ada 13 data yang masuk. Di sini juga kita bisa lihat peta, persebaran data. Jadi nanti akan terlihat gradasi wilayah mana yang, pencapaiannya masih rendah dan wilayah mana yang, pencapaiannya sudah baik, kita bisa lihat, dari hasil petanya. Nah, mungkin untuk yang data yang paling besar ini ya, di jenjang SD ini. Data yang masuk itu sudah mencapai 989. Data yang paling banyak masuk itu memang, kemarin ya, ada limpahan data, ini menunjukkan, antusiasme Bapak dan Ibu dalam,
partisipasi untuk mengikuti survei ini cukup luar biasa. Salut sekali pada Bapak dan Ibu serta, tim ME juga. Ini sampai kemarin itu ada data 526 data masuk. Hari ini sudah ada data yang masuk 372. Ini kita bisa lihat trennya nanti. Kalau kita lihat menurut provinsi, atau kabupaten, ini juga kita bisa lihat nanti sebarannya, di wilayah mana gitu. Saya akan simulasikan misalkan untuk provinsi, provinsi dengan, pengumpulan data terbanyak untuk jenjang SD, itu ada di Provinsi Lampung, ada 323 data yang masuk sampai saat ini. Nah, kalau kita klik provinsinya, nanti kita akan, lihat data itu masuk di tanggal 24 Oktober itu ada 215 dan di hari ini itu ada 117. Nah, ini nanti akan terlihat kabupaten-kabupaten di Provinsi Lampung yang, sampai saat ini, sudah mengumpulkan data. Nah, ini ada gradasinya. Semakin dia, gelap itu, pengumpulan data yang dilakukan di kabupaten tersebut itu, sudah, tinggi gitu. Nah, ini rentangnya itu antara satu, ada kabupaten yang baru mengumpulkan satu ini contoh saja nanti, pada saat setelah link itu disebarluaskan secara, masif gitu nanti akan, terlihat pergerakannya. Dan yang paling tinggi itu ada, 70 gitu. Nah, yang paling tinggi ada di wilayah mana, ini kita bisa lihat misalkan, ini di Kabupaten, Pringsewu itu sudah ada data masuk, 70 guru PAI di jenjang SD. Sedangkan di, Kabupaten Lampung Barat itu ada 61, di pesisir barat ada 53, di, Tanggamus ini baru ada satu data yang masuk. Nah, ini kita nanti bisa lihat, sebaran menurut kabupaten dan, provinsinya. Ini nanti kita bisa, berbesar dan berkecil atau juga kita bisa lihat dari, data, deskriptif untuk, tabulasinya. Jadi kalau kita klik, untuk, salah satu provinsi, maka keseluruhan data akan menceritakan, proses pengumpulan data yang ada di provinsi tersebut. Nah, ini kan kita tadi bercerita terkait dengan di Provinsi Lampung, untuk di jenjang SMP itu ada 69 data masuk. Ini kita bisa lihat sebaran, kabupatennya ada di mana saja itu. Termasuk juga untuk di SMA ada 61, data masuk, yang paling banyak masuk justru di hari ini ada 32, ini contoh di Provinsi Lampung, sebarannya kita juga bisa lihat, dari peta ini. Nah ini, untuk, layer 1 dari dashboard ini. Nah, untuk, data dari Bapak dan Ibu, tadi Pak Justin juga sudah menyampaikan bahwa delay data, setelah disubmit sampai dengan, data itu bisa muncul di visualisasi data, itu kurang lebih membutuhkan waktu kalau data yang masuk itu cukup besar sekitar 15 menit. Tapi kalau yang masuk data misalkan, pada saat kita refresh untuk memanggil data dan data yang masuk itu tidak terlalu besar, ini kami contohkan tadi malam itu, ada data masuk lebih dari 700 itu pada saat kita refresh itu, karena kita baru lihat data masuk, di malam itu, sempat, delay agak lama gitu, karena data yang masuk cukup besar gitu, 700 data yang masuk gitu. Tapi kalau data yang masuk 100, 200 dan sebagainya, saya kira tidak sampai 15 menit data itu sudah bisa disajikan. Kurang lebih ya sekitar 15-an menit lah, antara data itu disubmit sampai dengan data itu bisa keluar di, dashboard gitu. Sehingga nanti Bapak dan Ibu yang ada di tim ME yang diberikan mandat untuk melakukan pemantauan, termasuk juga Bapak dan Ibu yang ada di provinsi dan di kabupaten, itu bisa melihat proses, pencapaian pengumpulan data di wilayah masing-masing, itu, ya kurang lebih delay, sekitar 15-an menit tadi.
Untuk dashboard yang kedua itu, nanti, akan menyajikan data secara deskriptif ini. Mmm, ini contoh, karena kita bekerja di, menggunakan, online gitu, sehingga kecepatan untuk proses memanggil data dan lain sebagainya, itu, sangat tergantung pada kecepatan internet yang ada di wilayah Bapak dan Ibu gitu. Sehingga kalau internetnya lancar misalkan, ya untuk, pemanggilan data itu bisa cepat dilakukan, tapi kalau untuk di wilayah yang, jaringan internetnya agak lama, kami sarankan nanti bukanya pakai, aplikasi Android atau ini, itu biasanya lebih, bisa cepat karena nanti, ini lebih, kecil gitu. Ini contoh ya, terkait dengan, data yang masuk sampai dengan pagi tadi, itu sudah terkumpul 1.194 data masuk. Nah, kita juga bisa lihat sebaran datanya. Oh, ternyata Lampung ada 298, Jawa Barat, dan lain sebagainya. Nanti seluruh provinsi yang ada di Indonesia itu nanti akan terlihat berapa jumlah data yang masuk. Dari sisi, profil respondennya. Kalau kita lihat, persentase menurut jenis kelamin itu, guru-guru PAI di seluruh jenjang itu 54,4% itu adalah berjenis kelamin perempuan, sedangkan laki-laki ada 45,6%. Nah, ini nanti sangat tergantung pada isiannya ya, ada tambahan masuk dengan, beragam jenis kelamin, otomatis persentase ini akan berubah. Kalau dari sisi status, responden dari apakah PNS, non-PNS, itu sebagian besar 60% lebih itu, berstatus PNS, yang non-PNS, 39,11%. Terkait dengan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, itu nanti kita bisa, cek gitu, kita lihat, kita arahkan, itu nanti terlihat bahwa, 81,7% guru PAI itu adalah pendidikannya S1 pendidikan Islam, gitu. Dan apakah memiliki sertifikat pendidik, ini mayoritas sudah memiliki, sertifikat pendidik dengan persentase 54%. Selanjutnya ini nanti gambaran terkait dengan, karakteristik sekolah, menurut status sekolahnya, negeri dan swasta. Ini guru-guru PAI yang sampai saat ini sudah melakukan pengisian data, itu 82,5%-nya itu adalah di sekolah, negeri, untuk tempat, apa namanya, satuan pendidikan, mengajarnya. Untuk yang di sekolah swasta itu ada 17,5, di wilayah pedesaan perkotaan ini, mayoritas guru-guru itu, di wilayah pedesaan. Ini, tentu saja pedesaan dan perkotaan ini tergantung, persepsi dari Bapak dan Ibu yang melakukan pengisian, data. Selanjutnya ini terkait dengan, fasilitas sekolah. Apakah sekolah memiliki tempat ibadah, toilet terpisah, wudhu terpisah, laboratorium PAI, perpustakaan PAI, media pembelajaran, itu bisa kita lihat di sini. Kalau kita lihat, terkait dengan kepemilikan tempat ibadah, kepemilikan, toilet terpisah, tempat wudhu terpisah antara laki-laki perempuan, termasuk juga, apa namanya ini, media pembelajaran, itu sudah, di atas 50%. Tapi ada beberapa data ini, berkaitan dengan laboratorium PAI, dari data yang masuk hanya ada 9,05% yang, di wilayahnya atau di sekolahnya itu terdapat laboratorium, PAI dan juga, perpustakaan PAI itu ada 20,02%. Ini nanti menjadi, masukan yang, cukup, berharga gitu kepada Direktorat PAI manakala data yang dikumpulkan ini sudah cakupan nasional, sehingga nanti bisa terlihat, apa namanya, fasilitas apa yang saat ini dibutuhkan, termasuk juga di wilayah mana, karena kita bisa melihat misalkan ini tadi di, Lampung, manakala kita klik di Provinsi Lampung, maka seluruh data akan menceritakan kondisi yang ada di, Provinsi Lampung tadi. Nah, ini nanti, bisa dilihat menurut provinsi,
kira-kira apa saja yang temuan-temuan data yang menarik. Dari sisi administrasi dan kurikulum sekolah ini, terkait dengan apakah sekolah memiliki kalender pendidikan yang mendukung moderasi beragama, di sekolah negeri itu sebagian besar ada, yang swasta juga sebagian besar ada, ini ditunjukkan dengan tebal tipisnya garis ini. Terkait dengan program kerja yang mendukung moderasi beragama, pembiasaan keagamaan, kegiatan ekstrakurikuler, nah termasuk juga program tahunan, itu nanti bisa dilihat. Nah ini tebal tipisnya ini menunjukkan, apa namanya, persentase yang, besar, terkait dengan program tersebut. Selanjutnya terkait dengan penguatan moderasi beragama di sekolah, apakah, sekolah memiliki, panduan penguatan moderasi beragama? Ini 58% ini dari data yang masuk, itu menyatakan ada, yang tidak ada 31%, sedangkan yang tidak tahu ada 9%. Apakah, melakukan sosialisasi moderasi beragama? Ini juga ada datanya, dokumen KOSP yang mengintegrasikan moderasi beragama, ini juga bisa ditunjukkan, termasuk juga proses pembelajarannya, pelatihan moderasi beragama, ini misalkan, berapa kali si, responden atau guru-guru PAI itu mengikuti pelatihan moderasi beragama, sebagian besar menyatakan belum pernah mengikuti, ada 65,24%. Nah, ini bisa menjadi masukan, program juga. Yang sudah mengikuti 1 kali ada 24%, 2 kali sekian. Nah, yang mengikuti pelatihan 1 kali itu mendapatkan pelatihan dari mana, ini sebagian besar dari, Kemenak ini. Nah, ini bisa juga dilihat. Selanjutnya yang, terakhir ini terkait dengan, dashboard, apa namanya, perjanjian kinerja yang ada di Direktorat PAI. Nah, ini nanti masing-masing, perkin yang bisa kita ukur dari instrumen yang, saat ini akan dikumpulkan oleh Bapak dan Ibu, itu nanti akan diterjemahkan, ke dalam, persentase dan juga bisa dilihat menurut jenjang dan provinsi serta lokasinya. Contoh ini misalkan terkait dengan, Perkin 1A, persentase siswa muslim di sekolah yang memperoleh PAI bermuatan moderasi beragama. Dari target ada 60%, capaian saat ini dari data yang masuk, ini nanti dari data berapa tadi, 1.000 sekian tadi, itu capaiannya sudah 98 gitu. Nah ini data-data dari provinsi, kabupaten yang lain kan belum masuk, nah ini nanti akan mempengaruhi, capaian itu tadi. Nah, ini nanti kalau Bapak dan Ibu ingin melihat detailnya, kira-kira, capaian ini sebenarnya di wilayah perkotaan berapa, pedesaan berapa, ini kita bisa langsung perbandingkan. Terus di sekolah negeri atau swasta juga bisa kita perbandingkan. Menurut jenis kelamin juga bisa diperbandingkan sehingga membantu mempermudah dalam intervensi, program ke depan. Sehingga sasarannya, oh ini perlu diperkuat misalkan di wilayah pedesaan karena capaiannya masih kurang tinggi gitu, apakah sekolah negeri swasta, gurunya laki-laki atau perempuan, itu juga bisa digambarkan. Nah, ini juga, misalkan Perkin 1, wilayah mana sih yang memberikan kontribusi terkait dengan Perkin 1 ini cukup, tinggi dan wilayah mana yang kurang, itu nanti juga bisa dilihat dari data yang masuk sampai saat ini. Nah, misalkan ini untuk Perkin 2, persentase GPAI yang peroleh peningkatan kompetensi moderasi beragama, capaian 60%, data yang masuk sampai saat ini, mohon maaf dari target 60%, capaian sampai saat ini sudah 60,01. Ini, hampir-hampir, ini ya, sesuai dengan targetnya gitu. Wilayahnya ini, bisa dilihat pedesaan perkotaannya, sekolah menurut, statusnya negeri swasta, jenis kelamin juga bisa dilihat termasuk di wilayah mana gitu. Nah ini nanti kita bisa, klik gitu. Misalkan saya ingin lihat seluruh data akan menceritakan kondisi yang ada di Sulawesi Selatan ini ada data masuk itu nanti kita bisa klik gitu di provinsi tersebut nanti akan menceritakan ini. Nah, ini terkait dengan, Perkin, keempat dan, selanjutnya gitu, Perkin keenam.
Mungkin itu, dari saya kembalikan ke Pak Nasir, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Habib atau sudah menyampaikan informasi dan presentasi terkait dengan survei ini atau dashboard yang akan kita gunakan nanti pada waktu survei ini. Nah, kalau saya perhatikan tadi saya cermati dengan survei ini banyak sekali informasi-informasi, data-data yang akan kita dapatkan. Jika ini partisipasi dan respondennya mengisinya serius gitu Pak ya. Terkait dengan ini kan ada nanti kebutuhan terkait lab dan nanti kita bisa membacanya kebutuhannya seluruh Indonesia itu nanti ketahuan dan terbaca gitu. Kemudian juga survei ini bisa juga melihat seberapa besar sih ini para guru yang sudah pernah ikut pelatihan MBA ini. Nah, itu nanti bisa kelihatan juga dari hasil survei ini. Karena Bapak Ibu yang akan mengisi itu dan mengisinya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rasakan saat sebelum mengisi survei ini. Namanya pernah ikut pelatihan beberapa kali, kalau nah ya itu Bapak Ibu yang tahu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit kami informasikan juga. Tadi kan Pak Jasi sudah menyampaikan dengan presentasinya. Itu juga nanti ada tercantum apa namanya penanggung jawab per provinsi. Penanggung jawab per provinsi itu ada beberapa orang, ada 9 orang. Pertama ada Pak Siono, ada Pak Atita Pipin, ada Pak Asep Saifur Rahman, ada Bu Pepit Apriani, ada Pak Lutfi Sariful Zain, ada Bu ADN, ada Bu Sumiati, ada Pak Kamaludin Siregar, dan terakhir ada Bu Siti Nurhidayati. 9 orang inilah yang akan menjadi penanggung jawab di tiap-tiap provinsi. Provinsinya sudah kita bagi juga, sekalian nomor kontaknya sudah kita cantumkan di PPT-nya Pak Justin nanti PPT itu nanti mudah-mudahan kami bisa share ke Kanwil supaya bisa koordinasi ketika ada permasalahan, ada pertanyaan terkait dengan survei ini, maka Bapak Ibu PTP atau Kasubtim di Kanwil bisa menghubungi nama-nama yang tercantum di PPT-nya Pak Dasti nanti, ada 9 orang, nggak bisa nanti Bapak Ibu bisa komunikasi langsung. Karena nomor telepon atau nomor kontaknya sudah kami cantumkan, dan insya Allah 9 orang ini siap akan melayani atau menjawab apa yang Bapak Ibu khususnya dari Kanwil bertanya ketika ada pertanyaan yang perlu disampaikan atau perlu dicari solusinya. Itu Bapak Ibu yang kami hormati. Selanjutnya karena dua ini, nah kemudian sedikit juga kami mengingatkan untuk peran kantor wilayah atau Kemenak kantor wilayah. Pertama kita akan mengirimkan surat edaran kepada Kanwil untuk menyampaikan informasi terkait dengan ini secara resmi survei ini. Kemudian nanti dari Kanwil mungkin ditindaklanjuti kepada Kemenak, juga mungkin Kemenak Kota bisa melihat lanjuti atau menyurati KKG FGMP Kabupaten Kota untuk koordinasi untuk melaksanakan survei di daerahnya masing-masing. Seperti itu. Makanya kami cantumkan nomor kontak masing-masing penanggung jawab dari tim yang 9 tadi supaya memudahkan koordinasi dan memudahkan ketika ada pertanyaan dan persoalan di daerah masing-masing atau di provinsi atau kabupaten kota. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, karena Pak Jasin sama Pak Habib tadi sudah menyampaikan presentasi informasinya. Jika Bapak Ibu peserta ada yang perlu dikonfirmasi atau ditanyakan, kami buka, tapi sebaiknya kami mohon ada perwakilan dulu dari FKG, KKG, MBMP, FPB, SMP maupun SMA, kemudian Pokja. Nanti ketika bertanya, Bapak Ibu bisa menyebutkan nama dan tempat tugas, kemudian provinsi, supaya jelas mungkin yang
yang akan menjawab bisa menyesuaikan. Baik, Bapak Ibu, kami buka sesi untuk 5 orang. Tadi terdiri dari FKG, KKG, MPMP, dan Pokjawas. Kami persilakan. Pak Nasir, Assalamualaikum. Pak- NTT. Pokjawas. Pak ini yang sudah PTP NTT. dari NTT, silakan Bu. Bu Ros ya. Baik, Pak. Ya. Terima kasih Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur, Bapak Ibu Kasubdit di lingkungan PAI, dan seluruh peserta yang hadir pada saat ini. Saya dari NTT PTP PAI Nusa Tenggara Timur. Tadi sudah disampaikan bahwa penanggung jawab untuk masing-masing provinsi itu sudah ada, tetapi tadi saya terlupakan untuk mencatat nomor WA-nya, sehingga nanti kesulitan bagi saya untuk berkomunikasi kepada penanggung jawab untuk NTT. Memang saya pikir ini memang sangat bagus dilaksanakan oleh Direktorat PAI, sehingga kebutuhan atau kekurangan yang dimiliki oleh sekolah di kabupaten yang bersangkutan bisa diketahui oleh tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Saya sangat mendukung program ini dan tolong secepatnya dikirim instrumennya supaya kita di tingkat provinsi bisa secepatnya untuk bekerja, Pak Nasir, karena tanggalnya itu saya lihat sampai tanggal 10 November tahun 2023. Mungkin itu saja Pak Nasir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTB. Selanjutnya NTB. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Haji Muhammad Azudin dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertama, kalau kita melihat dari Perkin yang ada itu, ada 3 aspek yang akan menjadi rujukan kita dalam melihat moderasi beragama pada siswa, pada guru PAI, dan pada pengawas. Apakah di instrumen yang akan disebarkan ini juga akan melakukan survei kepada 3. Tadi saya lihat ada 2, baru siswa dan guru. Sementara di Perkin itu ada 3. Ini pun akan kita lakukan hal yang sama di tingkat provinsi, Pak Nasir. Dan kami terus terang sejak awal adanya Perkin ini sedikit kebingungan bagaimana mengukur ketercapaian tingkat moderasi beragama di siswa. Sehingga kami berupaya kemarin itu membuat juga Google Form tentang melakukan monitoring terhadap ujian sekolah yang bermuatan moderasi beragama. Itu yang sudah kami lakukan sehingga terkumpul data dari sekian satuan pendidikan itu, sekian yang sudah memahami tentang moderasi beragama dilihat dari soal ujian PAI. Itu sudah kami lakukan. Dan alhamdulillah dengan adanya instrumen ini cukup membantu kita di tingkat provinsi supaya antara Perkin yang dibuat dari pusat sampai ke provinsi juga tidak jauh beda. Tapi pertanyaannya kemudian adalah apakah ini bisa kita akses data itu sehingga bisa kita masukkan menjadi target dari Perkin dari masing-masing kanwil itu bisa kita ambil dari data yang masuk per wilayah itu. Baik itu Perkin 1, 2 maupun per 3 dan seterusnya. Yang pertama. Yang kedua ingin saya lebih teknis terkait dengan instrumen ini. Untuk pertanyaan apakah nanti kalau dalam satuan pendidikan itu guru PAI-nya lebih dari 1. Sekali lagi dari guru PAI-nya lebih dari 1. Sehingga nanti ada kemungkinan memberikan jawaban itu sangat subjektif. Ketika guru ini memberikan jawaban ini padahal sumbernya adalah di satu satuan pendidikan. Lalu bagaimana menganalisa data seperti kalau ada data seperti itu di tingkat tim monitoring di tingkat pusat sehingga gambaran dalam satuan pendidikan itu bisa
bisa berbeda dari perspektif guru yang menilai terhadap satuan pendidikannya ataupun pelaksanaan moderasi beragama di satuan pendidikan itu. Ini seperti apa melakukan proses clearing terhadap satuan pendidikan yang gurunya lebih dari satu. Bisa memungkinkan 3 atau bahkan lebih, Pak, terutama di sekolah-sekolah besar. Kalau di sekolah yang notabene-nya tidak ada guru PAI, ya mungkin bisa dijawab atau diisi oleh 1 orang guru PAI. Saya kira itu, Pak Nasir, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Nasir, Susel. Terima kasih. Dari perwakilan guru dulu, Pak. Perwakilan guru. 3. Pak Ahmad Taisir sudah angkat tangan. Karena Dari Pop Jawa, Pak Nasir. Ahmad Taisir, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan tempat tugas di mana, Pak? Ya, baik Pak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taisir, Ketua MGMPP Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Pak. Ya, baik. Yang pertama sekali, ini ada beberapa pertanyaan, Pak, yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tentang bantuan sarpras untuk sekolah, Pak, ya. Sarana ibadah untuk sekolah. Di mana kita ketahui bahwa di sekolah-sekolah ini dari pihak Kementerian Agama ada memberikan bantuan untuk sarana ibadah untuk sekolah, tetapi jumlahnya sangat sedikit yang diperuntukkan atau yang dibagikan setiap tahunnya, Pak. Mohon mungkin ini menjadi masukan agar ke depannya sekolah-sekolah mendapatkan bantuan sarana ibadah ini, Pak, lebih banyak. Kemudian yang kedua, tujuan daripada dilaksanakan survei ini, Pak, kira-kira kegunaannya untuk apa? Karena kalau di sini masalah data yang diinginkan, kita ketahui bahwa data dari Kementerian Agama ini sudah cukup banyak, Pak. Ada data siaga, ada emis, dan sebagainya. Nah, jadi apakah data-data yang selama ini yang dikirimkan oleh guru-guru PAI di seluruh Indonesia ini belum dianggap sempurna, Pak, dari aplikasi-aplikasi yang selama ini sudah diluncurkan oleh Kementerian Agama, sehingga harus membuat berbagai macam survei-survei lainnya, Pak. Nah, ini perwakilan kami guru-guru selalu bertanya demikian, Pak. Kemudian yang kedua, Pak. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga, yang bahwa di sekolah itu ada lab PAI dan perpustakaan PAI, Pak. Nah, jadi dalam hal ini penyediaan untuk kebutuhan lab PAI dan perpustakaan PAI ini selama ini belum ada kepedulian dari Kementerian Agama, Pak. Jadi mohon mungkin ke depannya adalah perhatian begitu, Pak. Kemudian masalah pelatihan, Pak. Pelatihan moderasi beragama ini. Sebagaimana itu sudah ada perwakilan dari beberapa provinsi tadi sebagai contoh atau sampel. Memang kenyataannya seluruh Indonesia begitu, Pak. Karena mungkin penyediaan anggaran untuk pelatihan moderasi beragama ini masih sangat jarang untuk dilaksanakan di berbagai macam provinsi. Mungkin ke depannya dari pihak Kementerian Republik Indonesia Pusat lebih banyak melaksanakan program pelatihan untuk moderasi beragama ini, Pak. Mungkin ini masukan-masukan atau pertanyaan dari kami, perwakilan dari guru PAI Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silakan yang terkait dari Susel, guru. Pak. Dari guru. Nasir. Sebentar, Pak. Dari Timur dulu, dulu. Pak. Wilayah timur dulu. Timur ya sudah, Pak, tadi. Dari guru dulu, belum ada guru. FKG, KKG, MGMP, silakan. KKG ini, Pak. Nggak ada kayaknya. Silakan KKG, FKG gimana? Ini perwakilan Enggak, Pak. KKG ini bisa, Pak, masuk.
KKG dokter, silakan Pak. Dari mana Pak? KKG. Ini dari Lombok Timur, NTB. KKG apa bukan? Iya. Ya, silakan Pak. Kalau KKG silakan. Oke, terima kasih. Ini yang sampaikan Pak Nasir. Sebutkan nama Pak. Tadi mohon maaf Pak Kabid, mohon izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan gitu. Yang tadi Gambarnya apa? sebenarnya Gambar. Ya? Gambarnya kok gini. Jangan pakai boneka, Pak. Oke, oh ya. Yang asli, Pak, yang asli. Jangan pakai boneka, Yang lebih Pak. moderat gitu loh. Yang asli, Pak. Sebentar gitu. Bukan moderasi itu. Yang muncul, Bukan Pak. moderasi. Jangan boneka lah, Pak, yang muncul. Sebentar, Bu, sebentar. Oke, Pak, oke. Itu mantapnya PAI. Serba bisa. Supaya kelihatan gantengnya, Kreatif, Pak. Pak Naswan. Ya, Mudah-mudahan orang juga berjenggot ini. Terlalu kreatif. benar Pak, itu, berjenggot Bos. nih Pak. Ini pelatih provinsi. Panaswan rubah itu. Ya, sebentar, Yang sebentar. Pak. dikhawatirkan kemudian PTP, rambutnya begitu PTP juga. NTB tuh ditegur tuh. Itu Gurunya. pelatih provinsi, makanya dia hebat. Oh, begitu ya. Ketua. Pak Ketua Merubahnya tidak PTP. cepat. Merubahnya Ya. tidak cepat. Itu guru pelatih provinsi itu, Bu. Kasih. Oh, gitu, Pak. Ya. Itu Terlalu ketua gimana kreatif, ketua? Gimana tuh ketuanya tuh? Oh, NTB ketua ini Mana, Pak? gitu. Pak Naswan. Itu sudah canggih memakai AI. Kita sebentar dulu Pak. Atau Canggih dulu, tapi Pak, ya. bukan tempat. biar langsung Lewati pakai dulu, Pak. boneka aja, Nggih, Pak. Nggih, Pak ya. Bingung mengoperasikan. Ini- Aja dulu Pak. Ya, Izin Pak karena Nasir. gesa-gesa nih. Izin Pak Nasir. hebat NTB. Ya, karena Papua Barat, Papua Barat. bilang, udah Papua Barat aja, silakan. Ya, Papua Barat. Ini Pak. Efek Gurunya AI itu. Gurunya Silakan AI. Pak Wagiran. Pak Oke. Wagiran, silakan. Terima kasih Bapak. Ini saya dari Papua Barat. Ya. Menyampaikan terima kasih kepada Bapak dari pusat sampai daerah ini. Kami dari Papua Barat, insya Allah Saudaranya Pak Edi. akan menanggapi dengan serius yang diselenggarakan oleh pusat yang di daerah ini dari Papua Barat. Kami atas nama Ketua KKG Provinsi Papua Barat yang bertugas di Kabupaten Manokwari, SD Inpres 14 Pravi, Pak. Ya. Ya, Terus apa ya? Silakan. ya, kami sudah mendengarkan informasi-informasi yang beliau sampaikan yang di depan tadi, bahwa keluhan-keluhan guru-guru agama yang di daerah macam kami di Papua Barat ini rata-rata semuanya mengenai tempat ibadah di sekolah-sekolah SD negeri itu rata-rata tidak ada. Jadi kami kadang kesulitan untuk memberikan praktek kepada anak-anak untuk tempat ibadahnya karena tidak ada, akhirnya menggunakan kelas-kelas yang ada. Orang Jakarta dia di Jerman. Nggak bisa main. Ya. Kemudian yang kedua, Pak, untuk moderasi beragama, insya Allah kami di Papua Barat sudah berjalan dengan baik dan bukti-bukti ada sudah foto-foto, ada video yang kami sudah laporkan ke Pokcakwas kami. Jadi gambar-gambar untuk saling menghormati, saling menghargai anak-anak Papua yang asli dengan pendatang, yang Islam maupun non-Islam, kami sudah berjalan dengan baik. Insya Allah di Papua Barat aman dan terkendali. Dan kami mengharapkan kepada Bapak yang ada di pusat, kalau bisa panggil yang ada di daerah-daerah ini untuk mengikuti BIMTEK yang diadakan oleh Kanwil maupun Kanwil Pusat, sehingga kami bisa
menularkan ilmu-ilmu tersebut di daerah kami, Pak. Seperti itu. Saya kira nggak banyak saya komentar, Pak. Saya menanggapi dan mengusulkan itu saja. Kalau bisa kita dipanggil ketua-ketua KKG yang ada di provinsi untuk bersama-sama bergabung dengan bapak-bapak yang lain sehingga ilmu-ilmu yang didapat bisa kita transfer di daerah-daerah, Pak. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kenal untuk semua. Berikutnya kami mohon kepada MGMP, WSFP, SMA satu lagi. Kita terwakili dulu sesi pertama ini. Mungkin MGMP. bisa ketuanya aja, Pak. Ya, ketua MGMP atau ya, karena kan Jawa kelihatannya Timur, lebih banyak anggotanya. Ya. Silakan Pak Uceng. Jawa Timur KKG, Pak. Ya, pertama yang saya ingin sampaikan Pak Nasir, sebisa mungkin guru-guru yang mewakili pertanyaan itu bertanya adalah para ketua, biar lebih efektif lagi waktu yang kami gunakan. Pertama saya ingin menyampaikan satu hal juga terkait dengan metode yang akan dipakai seperti ini. Yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira ke depan muaranya kemana? Dari hasil kasih bantuan. Mau dikasih bantuan, Pak. Muaranya akan kemana? Apakah nanti muaranya akan dibuat satu bahan ajar yang seragam atau bagaimana ke depannya? Itu dari kalau misalnya hasil yang akan dicapai dari penelitian yang akan dilakukan ini atau riset seperti ini. Yang kedua tadi dari UGM, saya ingin mungkin terkait dengan karakteristik responden. Seharusnya diukur adalah ASN-nya, bukan PNS-nya, karena sekarang sudah ada P3K, Pak. Sehingga presentasinya bisa jelas di situ. Karena saya lihat tadi dipaparkan bahwa presentasi PNS sekian persen, non-PNS-nya sekian persen. Nah, seharusnya diukur menurut saya ya ASN, karena sekarang juga P3K sudah ada seperti itu. Sehingga bisa ada juga lah, jangan cuma PNS-nya saja, P3K juga bisa diukur. Sekarang itu saja Pak Nasir, tambah sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini karena sudah 5, sedikit FKG, saya Pak. FKG, Pak. Bentar. Ini sudah 5, Pak. Saya akan menanggapi dulu yang pertanyaan pertama dari Bu Ros. Sebelum nanti ke Pak Justin sama Pak Habib. Untuk Bu Ros, PTP NTT, nomor kontak penanggung jawab nanti akan kami share ke Ibu dan seluruh provinsi atau Kanwil beserta materi yang disampaikan oleh Pak Justin tadi. Kedua, instrumen secepatnya akan kami distribusikan setelah Zoom ini. Mudah-mudahan Ba'da Zuhur sudah kami distribusikan instrumennya, linknya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan Pak Justin sama Pak Habib untuk menanggapi pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih. Suaranya. Dan Pak Jason di mute-nya itu kan dibuka Pak Mut. Oh, maaf. Ya, maaf. Ini suka. Baik, terima kasih. Saya sekali lagi mengapresiasi ya berbagai pertanyaan dan saya kira masih akan ada banyak pertanyaan dan ini memperlihatkan spirit Bapak Ibu, semangat dan kerelaan untuk berkontribusi menyukseskan. Sekali lagi saya apresiasi. Nah, yang kedua, beberapa pertanyaan tadi menarik sekali ya dan saya kira ini juga menjadi masukan buat kami. Mungkin saya mohon izin untuk menjawab beberapa secara singkat saja karena kita masih menunggu dengan beberapa pertanyaan lain. Untuk yang Ibu Ros tadi sudah dijawab ya nanti akan di-share. Nah, dari Pak Kabid ya dari NTB tadi mengatakan terkait dengan Perkin ya. Nah, betul Pak Kabid. Jadi kami mencoba memang tidak mudah di awal ya bagaimana menyesuaikan muara dari survei ini yang lebih kepada pengukuran terkait dengan moderasi beragama. Nah, dan kami mencoba menyisipkan beberapa Perkin ya
Di sini kalau kita lihat dari 13 itu kurang lebih ada 6 yang bisa kita ukur. Selebihnya kita tidak bisa ukur dengan instrumen ini karena ada Bapak Ibu pengawas, kemudian juga ada dosen atau saya lupa ya. Nah, tapi hanya ada 6 yang bisa kita ukur dan ke-6 itu relevan dengan pertanyaan yang ada. Nah, jadi mungkin untuk indikator lain atau Perkin yang lain itu bisa diukur dengan metode yang berbeda ya atau dengan cara yang berbeda. Tetapi di sini kami hanya bisa sementara ini ya karena keterbatasan pertama karena muatan instrumen dan juga kita ingin memastikan sistematika agak intensif kepada moderasi beragama sehingga kami agak selektif dan juga mencoba melihat mana di antara pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan Perkin. Nah, karena itu tidak bisa semua kami melihat, kami potret. Nah, ini juga salah satu keterbatasan dari survei ini, Bapak Ibu ya. Saya percaya bahwa dengan survei ini akan menimbulkan kebutuhan-kebutuhan baru untuk melakukan survei atau melakukan upaya pengalihan data yang sama, tapi mungkin konteksnya berbeda. Tapi saya ingin garis bawahi tidak bisa semua, Pak. Jadi kami hanya membatasi pada konteks guru maupun siswa dengan menggunakan item-item pertanyaan yang ada. Nah, hanya saja yang bisa kami ukur itu hanya 6 Perkin dengan 7 indikator yang ada dari 13 indikator yang ada. Jadi tidak semua kita bisa ukur. Nah, karena mempertimbangkan keterbatasan tadi. Nah, kenapa pengawas tidak bisa? Ya karena kita mencoba untuk tidak terlalu melebar ya instrumen ini, apalagi subjek dari instrumen ini responden utamanya adalah guru PAI. Nah, ini juga sebetulnya sekaligus menjawab pertanyaan Pak Ahmad Taisir tadi ya. Atau pertanyaan siapa tadi saya lupa ya. Ya, masih pertanyaannya Pak Kabid juga. Nah, jadi prinsip dasarnya kita tidak bisa mengukur semua, tapi mudah-mudahan yang ada ini setidak-tidaknya membuka ruang dan membantu. Dan saya kira Bapak Ibu akan mendapatkan akses, saya kira, untuk melihat hasilnya seperti apa. Tadi Mas Habib sudah menunjukkan ya data yang sementara, dan saya kira teman-teman juga nanti pasti akan bisa menggunakan data itu. Jadi jangan khawatir, Pak. Ya. Nah, kemudian lebih teknis tadi terkait dengan satuan pendidikan ya. Bagaimana kalau guru di satu sekolah ada 3 guru PAI-nya? Itu bagaimana cara ininya? Nah, instrumen ini memang ini juga salah satu kelemahan ya, karena ini menggunakan online dan terus kemudian juga lebih pada persepsi, pengetahuan dan pengalaman guru yang bersangkutan. Jadi memang kita mencoba melihat mengevaluasi dari satu responden saja, tidak ini ya. Nah, lagi-lagi kita mencoba di awal ini kita mencoba dari perspektif pengalaman pengetahuan guru PAI. Nah, bagaimana kalau 3 guru yang ada di sekolah tersebut? Nah, kami sangat berharap dengan menggunakan kesamaan nama sekolah itu nanti bisa difilter ya, atau bisa diintegrasikan ya. Tapi kami yakin juga pasti menuliskan nama sekolah bisa jadi berbeda sehingga nanti tercapture itu 3. Nah, hanya yang mungkin perlu kami ingatkan bahwa data yang nanti akan dikumpulkan tidak secara mutlak dilihat dalam unit analisis per sekolah, tidak ya. Tapi kita akan coba melihat dalam unit yang lebih tinggi, lebih makro, jadi di level kabupaten ataupun provinsi. Nah, karena kita agak sedikit khawatir potensi bias dari penilaian atau pengalaman atau informasi yang ada potensi subjektivitas. Nah, tapi setidak-tidaknya ketika ditarik dalam level yang lebih tinggi atau di tingkat kabupaten atau provinsi, kita bisa mendapat gambaran besarnya. Ya. Nah, hasil dari ini tidak semata-mata
menjadi satu-satunya sumber ya. Nah, ini nanti juga perlu dipadukan dengan informasi-informasi yang sudah dikumpulkan oleh guru PAI yang ada di data EMIS maupun di sumber data yang lain. Nah, ini yang juga sedang saya kira akan menjadi pertimbangan ya. Nah, prinsip dasarnya bagaimana mari kita memperkaya sumber data dengan cara yang lebih efisien, lebih murah, lebih cepat, dan kemudian kita bisa menarik benang merah ya. Tetapi kita menahan dulu untuk melihat unit analisis di level sekolah karena keterbatasan tadi ya, karena kemungkinan bias atau bisa jadi 3 guru yang ada di situ dia bisa berbeda-beda. Nah, ini yang nanti akan menjadi cara kerja dari pola kita melihat data ya. Nah, kemudian hal yang sama juga kita mau sampaikan bahwa ada kemungkinan guru PAI mengajar di 3 sekolah atau lebih dari 1 sekolah. Nah, itu kan juga bisa terjadi demikian sebaliknya. Nah, di situ kita tandaskan di dalam panduan teknis untuk responden bahwa dia hanya menilai atau mengevaluasi atau memberikan input terkait dengan sekolah yang dia cantumkan di dalam instrumen. Jadi misalnya nama sekolah dia menyebut SD Bogor 1, SD Negeri Bogor 1 misalnya. Nah, jadi dia akan melihat atau merujuk pada nama SD yang tertera, tidak sekolah lain di tempat dia mengajar. Nah, itu sudah kita cantumkan juga di dalam panduan ya, sehingga nanti tidak tidak mengukur semua, tetapi hanya mengukur 1 sekolah. Nah, itu mungkin yang bisa saya jawab. Nah, kemudian terkait dengan tujuan survei, ya mungkin nanti bisa dijelaskan kembali, ditegaskan kembali oleh Bu Kabid, atau mungkin nanti Pak Nasir. Tapi pada prinsipnya, data ini kalau tadi Bapak Ibu melihat, ya meski baru 1000, ya itu terlihat polanya mulai kelihatan. Dan dari hasil pilot juga, dari uji coba kemarin juga kelihatannya juga tidak berbeda jauh. Keluhan kebutuhan pelatihan, keluhan kekurangan sarana, ini menjadi menjadi hal yang juga banyak disorotin. Dan mudah-mudahan hasil ini akan membantu memperkuat ya pengambilan kebijakan berbasis bukti. Nah, ini yang sedang kita dorong. Ya, dan inisiatif ini sudah mulai dicanangkan dan sudah mulai digaungkan dengan komitmen yang tadi Bu Kabid juga sudah sampaikan. Nah, ini yang kita harapkan, mudah-mudahan teman-teman hasilnya tetap akan berbuah atau memuara kepada upaya. Mungkin tidak semua bisa selesai dalam waktu sekejap ya. Ketika misalnya ternyata ada persoalan A, B, dan C. Nah, tentu pasti terukur. Nanti juga akan dilihat prioritas, dilihat ini. Tetapi setidak-tidaknya kita sudah membangun satu data, satu informasi yang nanti akan digunakan dalam rangka perencanaan kebijakan, baik di level nasional maupun di level provinsi ataupun di level kabupaten. Dan data ini menjadi salah satu, ya bukan satu-satunya, tapi salah satu yang akan mendorong perbaikan atau perubahan kebijakan atau perubahan apakah prasarana, sarana, ataupun pelatihan. Tadi ada keluhan tentang pelatihan. Nah, ini kelihatannya juga polanya sama ini ya. Tapi kita akan lihat bagaimana trennya dari hasil ini. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu, karena ini persepsi, ini pengetahuan dan pengalaman guru PAI individu ya, kita tidak mengukur dari kepala sekolah atau dari ini hanya satu. Jadi kita tidak bisa melihat dalam unit analisis yang lebih mikro, tapi kita akan coba menariknya dalam level yang lebih tinggi sehingga kita bisa membaca trennya seperti apa. Nah, walaupun kita perlu nanti menguji dengan apakah melalui random check, apakah nanti melalui studi kualitatif misalnya, wawancara mendalam, menanyakan. Nah, itu nanti perlu. Jadi data ini akan ada efek ke depannya buat Bapak Ibu yang tertarik ya dan merasa ingin menjawab why, kenapa ini, kenapa bisa begini di wilayah saya. Nah, karena itu dia perlu melakukan studi atau melakukan wawancara kualitatif untuk mendalami sehingga nanti menjawab pertanyaan why. Kalau ini pertanyaannya lebih kepada apa dan bagaimana. Nah, jadi dia akan menjadi komplement. Nah, Bapak Ibu, ini tahap awal
yang nanti akan membuka ruang yang lebih luas ya bagi upaya kreatif kita untuk mencoba memperkaya informasi dalam rangka penguatan, mendukung Bapak Ibu di Kemenak untuk memperbaiki atau mendapatkan feedback bagi perbaikan kebijakan. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Mudah-mudahan tidak ada yang missing ya. Kalau bisa akses, pasti bisa akses ya data Bapak Ibu ya. Kemudian ya terkait ada lab di PAI, kemudian masalah pelatihan tadi juga sudah disampaikan. Papua Barat, Pak Wagiran ya, menarik ya, sudah banyak. Nah, hanya satu permintaan supaya kalau bisa diikut sertakan pelatihan. Nah ini Pak, nanti kita akan coba lihat trennya seperti apa. Nah data ini nanti akan bisa membantu untuk mempertimbangkan strategi pelatihannya, siapa subjeknya, kapan dilakukan, apa materinya. Nah ini bahan-bahan yang nanti bisa menjadi sumber untuk kemudian mengarah kepada saran tadi yang disampaikan oleh Pak Wagiran. Kemudian iya mungkin itu soal presentasi PNS ya ASN, betul Pak ya, memang dengan segala kelebihan dan kekurangan dari ini ya, memang kemarin sempat ada wacana itu ya. Nah, tapi kita mencoba untuk tren umum saat ini dulu ya, yang nantinya kita juga kalau misalnya diperlukan kita akan coba membuat klasifikasi itu. Nah, hanya karena saat ini pendataan sudah dimulai dan agar tidak menimbulkan kebingungan, memang kita coba menggunakan tren besarnya saja ya. Mudah-mudahan tidak mempengaruhi atau hasilnya. Tapi pada prinsipnya kenapa kita membagi ASN PNS dan non PNS itu supaya nanti terlihat trennya. Apakah generasi beragama ini lebih condong kemana atau lebih kuat kemana atau apa yang perlu dikapasitasi. Mungkin terlalu panjang dari saya, mungkin sementara itu dulu ya. Terima kasih sambil menunggu respon mungkin dari Mas Habib atau teman-teman lain yang ingin menambahkan. Monggo. Baik, terima kasih Pak Justin sudah menjawab semua pertanyaan. Kami beri kesempatan untuk Pak Habib, mungkin ada yang perlu direspon sedikit, silakan sebelum teman-teman tim 9. Ya, terima kasih Pak Nasir. Mungkin sedikit yang ingin saya tambahkan dari penjelasan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Justin. Yang pertama terkait dengan proses cleaning data tadi. Manakala data yang dikumpulkan itu diisi oleh lebih dari satu guru dan dia bertugas di satuan pendidikan yang sama gitu. Saya kira arah analisis kita nanti kan tidak representatif untuk di satuan pendidikan, tapi kita akan melihat tren data itu di level yang lebih tinggi dari itu, mulai dari kabupaten, provinsi, dan nasional gitu. Sehingga tidak apa-apa manakala ada lebih dari satu guru mengisi terkait dengan survei ini, karena survei ini didesain untuk sensus gitu terhadap seluruh guru PAI di semua jenjang pendidikan, sehingga mereka juga bisa melakukan pengumpulan data di masing-masing sesuai dengan jenjang itu tadi. Karena nanti dari sisi data ini juga merespon pertanyaan yang ada di chat gitu, apakah data ini bisa memperlihatkan secara geografis, itu tentu saja bisa. Nanti kita akan kasih menu pilihan provinsi mana, kabupaten mana, sehingga pada saat kita klik di provinsi tersebut, maka kabupaten yang akan keluar itu ada di kabupaten-kabupaten yang ada di provinsi tersebut. Kami juga sudah melakukan setting juga, karena ada beberapa pemekaran provinsi baru ya di Papua. Dari sisi instrumen kami masih mengakomodir provinsi-provinsi pemekaran, 4 provinsi baru pemekaran. Tapi untuk yang ada di visualisasi data, terutama yang ada di peta, karena dari Google itu belum support atau belum melakukan pemecahan data, terutama di provinsi pemekaran, sehingga untuk capaian provinsi
nanti masih merepresentasikan provinsi lama, yaitu Papua dan Papua Barat. Sehingga untuk Papua Selatan, Papua Pegunungan dan lain sebagainya, itu mohon maaf, itu belum bisa dilihat capaiannya di wilayah-wilayah pemekaran yang baru. Selanjutnya terkait dengan akses, tentu tadi Pak Jasin juga sudah menyampaikan apakah akses bisa diberikan, tentu saja bisa. Nanti kami akan serahkan ini nanti dashboard kepada Direktorat PAI. Nanti dari Direktorat PAI lah yang akan menentukan siapa yang bisa mengakses dashboard ini. Dan bagaimana prosedur dan lain sebagainya itu nanti mungkin dari Bapak dan Ibu yang ada di Direktorat PAI lah yang akan menentukan mekanisme dan alur datanya gitu. Mungkin itu saja dari saya. Gitu Baik. Pak Nasir. Baik, terima kasih Pak Habib sudah menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh responden tadi. Untuk teman-teman dari TIR 9 ada yang perlu ditambahkan? Kalau ada silakan. Bapak Ya, Ibu Pak TIR 9, Ya. silakan Baik, Pak Habib, Pak Nasir. singkat Pak. Pak Nasir, ya mohon maaf Bapak Ibu, terima kasih. Pertama, saya hanya ingin menyampaikan di chat itu ada daftar penanggung jawab provinsi Bapak Ibu ya. Jadi saya rasa sudah 99-nya menyebutkan link yang akan dibuat supaya pertanyaan-pertanyaannya lebih efektif, lebih detail. Silahkan bergabung di provinsinya masing-masing. Itu yang ingin saya sampaikan. Pembicaraan-pembicaraannya nanti bisa lebih detail ya. Itu saja. Terima kasih Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak Atik. Mungkin Bu Kasubdit sedikit mau jawab. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Nasir, Bapak dan Ibu yang saya banggakan. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, terima kasih sekali Bapak dan Ibu. Senang sekali saya, luar biasa, semangat sekali, alhamdulillah, dan luar biasa sekali. Pokoknya kami atas nama Direktorat PAI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik, tadi ada beberapa pertanyaan Bapak dan Ibu semuanya, bagian besar ada tadi dari tim ya menjawab. Pada intinya Bapak dan Ibu, yang jelas dari hasil survei ini nanti dan hasil olahan itu akan menjadi data buat kami, buat direktorat untuk mengembangkan dan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan berikutnya. Termasuk tadi disampaikan ya pelatihan jika memang ternyata bahwa di lapangan diperlukan pemahaman moderasi beragama masih kurang, mungkin di wilayah-wilayah pemetaannya sebelah mana, sehingga nanti kita akan rumuskan lebih masifkan terkait dengan penguatan moderasi di wilayah tersebut. Seperti itu, pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian juga dari sisi sarana dan prasarananya, pokoknya apapun kebijakan terkait dengan mengarus utamakan terkait dengan moderasi beragama ini di semua sektor, itu nanti kita akan berasal dari atau berawal dari dasar hasil data yang kita peroleh. Karena itu Bapak dan Ibu, mohon dengan sangat mengawal pengisian ini sehingga kami mendapatkan data maksimal dari guru-guru kita di seluruh pelosok wilayah tanah air kita, sehingga nanti Pak Direktur dan tim kami kemudian nanti juga tentunya akan disampaikan kepada Bapak Dirjen bahwa peta kita moderasi beragama dalam pembelajaran PAI kita itu seperti apa dari hasil survei ini, sehingga nanti di situ akan diputuskan kebijakan dan langkah yang lebih konkret lagi untuk tahapan berikutnya.
itu nggak termasuk pelatihan, tadi sarana prasarana dan lain sebagainya yang terkait dengan variabel-variabel dalam instrumen tersebut. Saya kira itu Pak Nasir, tambahan dari saya. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Saya mohon dengan sangat kerjasama kita bersama untuk terus menggaungkan kita pendidikan Islam sehingga nanti kita akan tercapai pendidikan kita yang moderat dan insya Allah ikhtiar kita bersama Bapak dan Ibu semuanya akan mendapatkan dan dibalas amal jariah nih. Terima kasih nih semuanya mulai dari tingkat provinsi sampai Bapak dan Ibu yang ada di kabupaten kota dan ketua-ketua KKG, MGMP dan lain sebagainya nih. Terima kasih banyak Pak Nasir, mungkin itu Pak Nasir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Basuki sudah menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu. Berikut kita masuk sesi kedua karena waktu kita sampai jam 12. Kami akan ini 5 orang lagi, terutama prioritas guru MGMP, baik PAI SMP maupun SMA SMK untuk bertanya. Pertanyaannya singkat, padat, karena silakan Bapak Ibu dari MGMP, KKG yang mau bertanya untuk Pokjawas. FKG Dari Pak. FKG silakan Bu. Pokjawas. FKG silakan. Ayo FKG, PI Lampung. Ya silakan. Ya. Terima kasih atas waktunya Nama Bapak. dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rista Pak dari FKG PAI Provinsi Lampung. Ya. Terdengar Pak suaranya? Dengar. Dengar, jelas. Cuman ini kan tentang survei moderasi beragama ya Pak ya. Mohon maaf karena tadi agak terlambat masuknya Pak karena anak-anak masih belajar tadi. Jadi waktu itu kami pernah kedatangan tim survei dari pusat, FKG pusat Pak, Subdit pusat tentang moderasi beragama, lalu juga diminta mengisi survei Pak. Apakah kami mengisi lagi tentang survei itu atau bagaimana? Kemudian kalau di TK itu kan tidak semua di TK itu ada guru agama Islamnya, tetapi guru kelas. Nah, apakah yang mengisi survei itu guru kelasnya saja karena tidak ada guru agamanya atau bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pokjawas. Terima kasih. Silakan dari Pokjawas, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Abdul Haris, pengawas Lombok Timur. Yang pertama, kaitannya dengan akan dilaksanakan survei moderasi beragama ini pada guru-guru untuk lebih memudahkan monitoring dan pengawasan semuanya, dan akan diketahui kalau semua guru PAI baik dari tingkat TK, SD sampai SMA, SMK yang akan mengisi survei ini, maka link survei ini bisa diisi lewat aplikasi Siaga, karena di Siaga itu sudah terdata berapa guru se-Indonesia ini untuk mengisi link itu, sehingga nanti ketika ada guru yang tidak mengisi sudah diketahui ketika dia membuka Siaganya bahwa guru itu tidak mengisi link survei ini. Ini yang pertama, untuk memudahkan kita mengetahui guru yang akan mengisi survei moderasi beragama ini. Yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan hasil survei moderasi beragama, karena kita seorang pengawas pun nanti akan melaksanakan tugasnya tentang moderasi beragama, maka yang pertama dilatih nanti oleh pihak Kementerian Agama kaitannya dengan moderasi beragama
diintek dan dilatih dulu terkait dengan moderasi beragama. Seperti itu. Itu yang bisa kami tanyakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari MGMP. Kayaknya belum ada perwakilan dari MGMP, SMP, SMA. Satu ini Pak. Bisa, Dari mana, Nak. Pak? Dia perempuan. MGMP bukan, Pak? Dari MGMP belum ada perwakilannya. Halo? Halo? Bapak Ibu? Bisa satu ini Pak Nasir. Dari mana, Pak? Dari Lombok Timur. Kan Lombok sudah tim, Pak. Sudah Lombok ada 3 sudah. orang tadi. Sudah 2 orang, 3 orang tadi. Yang dari provinsi lain, Pak. Biar ada keterwakilan. Kalau Dari sudah saudara, Pak. kalau sudah tidak ada yang bertanya, mungkin 2 pertanyaan akan segera kami jawab dan kita akan Dari Maluku Utara, tuntaskan Pak, ada, Pak? Zoom ini. Dari Maluku Utara, Pak Nasir. Maluku Utara, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormati Pak Dirjen, Ibu Kasubdit, dan moderator Pak Nasir. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan di sini dalam rangka untuk membicarakan tentang survei daripada moderasi beragama ini. Kemarin di Bapak guru atau pengawas? Pengawas, Pak. Pengawas, Pak. Silakan. Ya. Kemarin kami di Kota Tidore Kepulauan juga didatangkan survei tentang moderasi beragama ini, tetapi itu hanya sampelnya saja di dua lembaga, ya, satu di PAI di sekolah umum dan satunya di madrasah. Nah, olehnya itu di kesempatan ini kami ingin bertanya, apakah karena kami melihat tadi link-link yang sudah disampaikan oleh admin ke setiap provinsi itu yang kami lihat Maluku Utaranya belum ada, sehingga kami tanyakan apakah yang percobaan kemarin Maluku Utara sudah melakukan itu, apa di survei ini masih dilakukan lagi kepada moderasi beragama oleh guru-guru PAI yang ada di baik di TK, SD, SMP, SMA dan SMK ini, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak telah menyampaikan satu pertanyaan. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, maka akan segera kami minta bantuan Pak Justin sama Pak Bib untuk menjawab pertanyaan. Iya. Silakan Pak Justin. Baik, terima kasih Pak Nasir. Terima kasih Bu Rizka, Pak Abdul Haris, dan Pak Salim ya untuk pertanyaannya ya. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa yang sebetulnya mungkin saya tidak berwenang ya, atau mungkin karena saya lebih kurang begitu paham ya. Tapi menarik sebetulnya ini untuk perlu dipertimbangkan, perlu dipikirkan ya. Nah, saya mulai dari pertanyaan tadi dari Bu Rizka ya. Sudah ada survei lain ya. Iya, pasti teman-teman Bapak Ibu ada banyak survei yang mungkin sudah pernah ada ya, termasuk yang disampaikan oleh Pak Salim ya. Hanya saya hakul yakin pasti berbeda ya. Karena mungkin terkait dengan subjek atau topik yang sama, tetapi angle atau cara perspektifnya berbeda ya. Nah, karena itu kita berharap mudah-mudahan teman-teman di sana tidak tidak kalah semangatnya ketika mereka mengikuti survei yang pertama ya, karena saya belum tahu seperti apa surveinya, tapi kita berharap teman-teman tetap mengambil kesempatan ini juga untuk mengisi ya, dan tentu peran dari Pak Salim dan teman-teman pengawas maupun Bapak Ibu yang ada di sana itu juga mempercepat dan mendorong upaya ini ya. Nah, karena saya cukup yakin pasti berbeda ya, karena memang ini belum pernah dilakukan ya, di luar ya dari kabupaten yang sudah ada ini ya. Ataupun kalaupun mungkin sudah, mungkin yang kemarin sempat ada yang membaca, mencoba mengisi linknya.
Tapi kalaupun berbeda beberapa waktu yang lalu, saya kira tidak akan sama dengan apa yang sekarang kita cari atau kita minta. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan Bu Rizka ya, terkait guru PAUD TK ya. Nah, kalau konten pertanyaannya memang mengisyaratkan pihak yang paham betul ya, tidak hanya terkait dengan proses belajar, tapi dia paham betul juga tentang kondisi infrastruktur ya, di mana kesehariannya membuat dia terekspos dengan lingkungan pembelajarannya. Nah, kenapa kita meminta guru PAI? Karena ini terkait dengan moderasi beragama yang diamanahkan lewat guru PAI. Nah, bila mana tidak, misalnya tidak ada guru ya PAI secara khusus seperti di PAUD-nya. Ini sudah kami bahas sebelumnya ya. Kita mendorong kepala sekolah untuk mengisinya ya. Nah, apakah guru kelas? Ya, terbuka opsi itu untuk itu, tetapi mungkin kepala sekolah bisa ini ya, bisa membantu mengisi. Nah, karena poin pentingnya adalah kita berharap ada informasi dari jenjang PAUD SD PAUD TK yang nanti juga bisa menjadi sumber informasi untuk memperkaya atau feedback bagi perbaikan kebijakan. Nah, jadi itu Bu Rizka ya, mudah-mudahan saya menjawab pertanyaan Ibu. Nah, kemudian pertanyaan Pak Abdul ya. Nah, ini menarik ya terkait dengan buka siaga ya, supaya bisa akses dan sekaligus bisa memfilter siapa-siapa yang tidak, yang belum masuk atau tidak masuk ya, berdasarkan data yang sudah ada. Ya mungkin nanti bisa dijawab oleh teman-teman dari PAI ya, mungkin yang paham, mungkin apakah siapa Pak Nasir kah atau Pak Dadang ya. Nah, sementara ini memang kita coba menggunakan mekanisme yang ada. Kalau misalnya data itu akses link itu ini ya bisa saja dipertimbangkan, tapi kita mencoba untuk tetap stick dengan yang ada saat ini ya. Dan kita lihat kemungkinan ke arah itu ya, kalau nanti misalnya itu lebih pas, lebih ini. Hanya sayang saya belum tahu teknikalitasnya di ini ya, apakah itu memungkinkan atau tidak. Tapi sempat itu pernah dibicarakan juga. Nah, tapi poin dari Pak Abdul saya kira sangat saya hargai dan itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan ya. Oke. Kemudian hasil survei untuk BIMTEK pengawas. Iya Pak, ya harapan Bapak, harapan kita semua ya, mudah-mudahan karena semua pihak yang berkepentingan dengan peningkatan kapasitas guru dalam itu juga seyogyanya diharapkan mendapatkan pelatihan. Meskipun kita berhadapan dengan keterbatasan sumber dana, waktu dan ini, tapi mudah-mudahan terjawab nih Pak Abdul ya, pelatihan untuk ini. Nah, ini nanti bisa dijawab oleh teman-teman dari. Oke, terima kasih. Baik. Saya kembalikan ke Pak Nasir. Pak Nasir izin menambah saya. Iya, silakan Bu. Oke. Baik, terima kasih Pak Justin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya menambahkan saja tadi yang disampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu tadi terkait dengan sinergi dengan siaga. Ini masukan yang sangat bagus. Terima kasih Bapak, betul sekali. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita bersama, Nje. Ini awal kita dengan menggunakan ini nanti untuk yang langkah berikutnya bisa kita sinergikan dengan aplikasi siaga. Jadi untuk memastikan bahwa seluruh guru yang sudah punya akun di siaga tentunya bisa kita deteksi gitu ya. Jadi nanti mohon Bapak dan Ibu yang mengawal ini, Bapak Ibu guru pengawas maupun yang di provinsi dan lain sebagainya yang ada di wilayah, tentunya harus wajib ya, mewajibkan yang guru-guru yang terdata di aplikasi siaga tentunya menjadi wajib seperti itu. Nah ini terima kasih masukannya Bapak, menjadi bahan besar buat kita untuk ke depan langkah seperti ini. Sebuah evaluasi kita bangun, proses monitoring evaluasi kita ke depan kita akan memperbaiki langkah berikutnya. Mungkin tidak hanya di implementasi MB, tapi mungkin dari aspek-aspek yang lain kita akan kembangkan lebih baik lagi dan jadi satu pintu di aplikasi siaga jika memang respondennya adalah guru PAI kita. Terima kasih Bapak, mohon dikawal guru-guru yang ada di aplikasi siaga, saya kira wajib betul untuk mengisi sehingga nanti kita bisa memetakan guru-guru mana, karena di dalam instrumen kan
sudah jelas Pak ya, ini guru GPAI, ini siapa kedudukannya, sebagai apa kepala sekolah dan lain sebagainya. Itu. Kemudian untuk Bimtek tadi ya baik, ini juga masukan yang terpenting tadi pengawas dulu, betul, karena nanti pengawas inilah salah satu yang akan nanti mendampingi gitu nih para guru kita, sehingga nanti menjadi ya ini bagian daripada follow up terhadap hasil dari survei ini Bapak. Itu tambahan dari saya Pak Nasir, mudah-mudahan kita terus bisa mengembangkannya dengan baik. Baik, terima kasih Bu Kasudin telah memberikan jawaban atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terakhir yang disampaikan Bapak Ibu semua. Karena waktu kita sudah pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, sudah 2 jam setengah kita Zoom ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka kami izin Bapak, izin dari Papua Barat. Izin Pak dari sedikit Wakilan Guru dari Sulawesi Utara bisa Pak. Sedikit dari Papua Barat. Pak Wagiran kan sudah tadi Pak. Iya, sedikit saja. Ya. Silakan Pak. Halo. Pak Wagiran. Putus. Oke. Putus Pak, Pak Wagiran putus. Putus ya. Baik. Ya. Baik Bapak Ibu. Oke. Karena bisa didengar Pak. Pak Wagiran. Ya, sedikit saja. Halo. Ya, silakan Pak. Iya, Pak, ini menambahkan mengenai tentang pelatihan itu Pak. Umumnya kalau sudah mendapat pelatihan itu kami mohon yang sudah misalnya dipanggil itu mohon untuk diselesaikan sampai tuntas, jangan digantikan yang lain lagi, sehingga kami yang menjadi tutorial itu nanti bisa menyampaikan ke SD yang lain. Baik, terima kasih Pak atas masukannya. Nah. Baik, Bapak Ibu, Bapak Direktur, Bu Kasudin, telah bergabungnya di Zoom meeting pada pagi sampai siang hari ini. Kita mendiskusikan terkait survei implementasi moderasi beragama di sekolah. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua, para PTP baik di Direktorat PAI maupun PTP atau Kasubtin di Kanwil Kementerian Agama seluruh Indonesia, juga Ketua Pokjawas, juga para pengawas, para pengurus FKG, KKG, MGMP, PAI, SMSMK, dan seluruh hadirin wal hadirat yang tergabung di dalam Zoom ini, juga para tim, para anggota tim, baik itu tim 9 maupun dari PSKK UGM maupun Inovasi. Kami ucapkan terima kasih atas telah bergabung dan sudah berpartisipasi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan pada hari ini membawa berkah bagi kita, bagi anak peserta didik kita, dan bagi negara bangsa dan Indonesia ini. Mudah-mudahan peserta didik kita generasi selanjutnya akan menjadi lebih baik lagi. Demikian Bapak Ibu, mari kita akhiri Zoom meeting ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bu Kasudin. Terima kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ros, terima kasih semuanya. Pak Kabit NTB. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya ya. Salam dari Aceh. Pak Dik, kalau kita mau tutup Pak Dik, kalau kita mau tutup sudah selesai. Tutup aja. Mana Bali? Tutup aja. Tutup aja. Wah. Oh, berarti otomatis nih? Ya, otomatis dimatiin. Otomatis saja Bu. Guru harus semangat. IT-nya Bu. Oke. Ayo Bu. Makasih banyak. Bu Nani. Salam. Terima kasih banyak. Mohon izin dari Aceh. Oke, sampai ketemu. Terima kasih luar biasa para peserta. Panggilan datang dari Jakarta. Batam mana Batam? Kasih Pak izin les.
Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Selamat bekerja untuk mengisi instrumennya. Pak Dadan, gimana kabar Pak Dadan? Jakarta. Semuanya mohon pamit, mohon keluar dulu lab. Apakah tidak ada ini. pesan Bapak Ibu? Izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Tunggu langsung. Makasih Bu Oke, Kati. siap. Dari Papua Barat mengucapkan selamat beraktivitas. Amin, amin. Selamat beraktivitas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ibu. Izin pamit ya Bapak Ibu. Suka luar dari Zoom. Assalamualaikum. Oh, salam dari Kandang Menagai Bapak Ibu. Assalamualaikum. Saya izin duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mau bicara izin tadi keluar, ya. tentang itu tadi itu yang usulkan kesimpek apa kesiaga itu. Iya, tapi kan tidak semua guru agama juga yang hanya yang disertifikasi itu. Yang di luar dari itu sertifikasi gimana? Ya kan? Lebih baik Semua guru PAI Bapak. Jadi tidak terlepas dari yang sudah sertifikat yang belum. Iya, tapi di siaga itu kan. Oh iya, sudah masuk semua itu. Iya. Yang jelas Baru siapapun yang mengajar PAI. buatkan lagi aplikasi untuk menghubungkan itu berarti koneksitasnya barangkali. Satu. Kakak kusugul nih ini sugul. Memang harus disosialisasikan ke daerah. Kita kan belum paham juga, apalagi melalui Zoom begini. Apanya belum terlalu. Ya kehangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, di link di mana? Itu loh tadi, aduh, saya lihat cuma Kalimantan apa dengan Gorontalo dengan apa kita enggak ada. Ada Gorontalo, Pak. Oh, Papua ada, tadi Gorontalo ada ini. Masuk negara lain terus kan? Belum kira Itu Pak Latif Tarabukeka. Salam. Ya. Hari jumpa. Pak Rafa mana nih Pak Rafa? Kepri. Assalamualaikum Pak Kabid. Terima kasih banyak. Izin lab, makasih Pak Dadan. Assalamualaikum. Kaltim izin lab. Bu Pepi diam aja Bu Pepi. Anteng gimana Bu? Bu Pepi sambil ngopi. Iya, nih. Coffee break. Wah, enak banget. Bu Ade,
Bu Ade gimana Bu Ade? Aduh, Bu Ade Halo, kok di sini halo. mudan. Istek kumaha antek kopi Nih, break Pak Dadan ngopi sendirian. Iya. Kapan kita ngopi lagi Bu? Bareng-bareng. Kita kopdar. kopdar yuk. Gila harus kopdar dong. Iya. Kopdar nanti kita kopdar ke masing-masing provinsi. Siap, ditunggu. Mana yang ke arah Sumatera nih? Siapa nih? Sumatera siapa nih Sumatera? Apa? Ada orang yang ditembak yang cantik-cantik. Tangkap ya. Jangan Bu. Jangan Tuan. Udah bosan lah padahal. Apa lagi? Mestinya kami jom. Selesai berbicara tadi. Mestinya SPDI sedang berbicara. El, makan El. Ayanto, tolong Pak. Ayo Pak, ajak dulu Pak. Sumangil. Oke, pamit Bu, kami Presiden 16 Guntur Segong Nang Lawas.
Ada botol minum tuh. Botol itu buat buka puasa nanti. Oh, itu maksudnya. Per tahun masih sekarang enggak. Ini untuk larang. Belum kita tutup nggak akan